Halo semuanya, kami dari kelompok 3 kelas E akan mempresentasikan tentang materi logika, yang dimana materi ini berisikan tentang proporsi, tabel kebenaran, dan sebagainya yang berkaitan dengan logika. Tapi sebelum kami presentasi, kami akan memperkenalkan anggota kami. Yang pertama saya sendiri, Imade Surya Adi Palguna, dengan NIM 210856167. Kemudian anak Agung Made Krishna Asdawan dengan NIM 210856121. Kemudian Muhammad Faisal Afandi dengan NIM 210856124. Kemudian Imadi Widi Asa Ari Saputra dengan NIM 21085561081. Dan Igade Ngurah Wahyu Ananta dengan NIM akhir 21085561102. Baik, kita akan langsung presentasikan materi logika ini. Oke, di sini saya akan membawakan materi tentang proposisi. Nah, proposisi di sini adalah kalimat deklaratif yang bernilai benar atau true dan salah atau false. Tetapi tidak dapat sekaligus keduanya. Kebenaran atau kesalahan dari sebuah kalimat disebut nilai kebenaran. Kalimat deklaratif yang memiliki nilai kebenaran yang tidak membingungkan disebut dengan proposisi. Contoh soal proposisi kalimat deklaratif itu seperti di slide, yaitu adalah kecepatan cahaya lebih cepat dari kecepatan suara. Kenapa hal tersebut bisa dibilang kalimat deklaratif? Karena memang benar adanya bahwa kecepatan cahaya lebih cepat dari kecepatan suara. Selanjutnya ada mengkombinasikan proposisi. Mengkombinasikan proposisi di sini adalah misalkan P dan Q adalah proposisi. Jadi konjungsinya itu adalah P dan Q dinyatakan dalam notasi P and Q. Dan selanjutnya ada disjungsi. Disjungsi di sini adalah P dan Q dinyatakan dalam notasi OR, yang dimana ditulisnya seperti terdapat pada slide, yaitu P or Q. Dan selanjutnya adalah ada not, yang dimana not dari P misalnya dinyatakan dalam notasi not P. Nah, selanjutnya itu adalah konjungsi. Konjungsi di sini adalah N. N di sini berfungsi sebagai perkalian. Sedangkan OR di sini fungsinya seperti pertambahan, dan not adalah hasil dari kebalikan dari suatu variabel. Oke, selanjutnya di sini kita akan membahas tentang tabel kebenaran. Apa itu tabel kebenaran? Tabel kebenaran adalah tabel yang menelusuri nilai dari setiap kemungkinan yang mungkin terjadi. Jadi nilainya itu bisa true, benar, atau false, salah. Yang pertama, di sini ada operator konjungsi N. Untuk N ini disimbolkan dengan huruf V terbalik. Nah, kalau untuk N ini, jika salah satu saja salah, apalagi keduanya salah, hasilnya akan salah. Tapi jika keduanya bernilai benar, maka hasilnya benar. Contohnya, misalkan kita membeli barang di toko online, yaitu Shopee. Kita membeli mouse, yaitu P, dan membeli keyboard untuk key. Nah, jadi kita membeli mouse dan keyboard, kita sudah bayar 100.000 gitu. Tapi kalau kita udah bayar 100.000 untuk kedua barang ini, tapi barang ini keduanya nggak datang, tentunya hal itu salah. Atau yang datang cuma satu saja, yang satu lagi nggak datang, padahal kita udah bayar keduanya. Hal ini salah juga. Tapi kalau kita udah bayar keduanya, yang datang itu kedua barang itu, tentunya hal ini baru benar. Yang kedua yaitu disjungsi OR. Untuk operator OR ini dilambangkan dengan huruf V. Nah, untuk operator OR ini, jika salah satu saja bernilai benar, apalagi keduanya benar, hasilnya akan benar. Tapi jika keduanya bernilai salah, maka hasilnya akan salah. Contohnya, misalkan kita gunakan permasalahan yang tadi. Jadi kita membeli mouse untuk P dan membeli keyboard untuk Q. Tapi di sini kita membelinya secara langsung di toko offline. Dan di sini kita membayar 50.000. Nah, di sini kita membayar 50.000, tapi kita nggak
mendapatkan mouse, nggak mendapatkan keyboard. Tentunya hal ini salah. Nah, kalau kita membayar 50.000, yang dikasih itu cuma keyboardnya atau yang dikasih itu cuma mouse-nya, tentunya hal ini benar. Nah, kalau kita bayar 50.000 tapi dikasih mouse dan keyboard, keduanya kita dikasih, tentunya hal ini benar juga. Mungkin saja mouse dan keyboard ini harganya memang murah gitu. Dan untuk yang ketiga yaitu ada operator not, atau ada yang menyebutnya dengan negasi. Operator not ini merupakan kebalikan dari nilai itu sendiri. Jadi misalkan P nilainya itu true atau benar, maka akan dibalikan menjadi false. Jika nilainya false, maka akan dibalikan menjadi true. Untuk operator AND dan OR itu dinamakan dengan operator biner. Kenapa? Karena operator ini untuk mengoperasikannya memerlukan dua buah proposisi. Kalau untuk operator not ini dinamakan dengan operator biner. Kenapa? Karena ia hanya memerlukan satu buah proposisi. Selanjutnya di sini ada disjungsi eksklusif XOR. Untuk XOR itu dinyatakan dengan notasi tambah yang ada di dalam kurung. Jadi untuk XOR ini merupakan proposisi yang bernilai benar jika hanya salah satu dari P dan Q benar. Selain itu nilainya salah. Contohnya nih, misalkan P itu saya pikir di kelas dan Q saya membayar denda. Misalkan kita nggak pikir di kelas dan kita nggak bayar denda, tentunya hal itu salah. Kalau kita nggak pikir di kelas tapi kita bayar denda, tentunya hal ini benar. Kalau kita pikir di kelas dan kita nggak bayar denda, tentunya hal ini benar juga. Dan kalau kita pikir di kelas tapi kita membayar denda, tentunya hal ini salah juga. Padahal kita udah pikir di kelas nih, tapi kok kita bayar denda, kan salah kan? Oke, selanjutnya di sini kita akan mencoba mencari tahu nih, apakah P XOR Q itu ekuivalen dengan not P and Q or P and not Q. Nah, menurut teman-teman gimana nih? Di sini coba kita cari tahu sama-sama ya. Jadi untuk mencari tahu apakah kedua hal ini ekuivalen, kita bisa menggunakan tabel kebenaran. Jadi untuk tabel kebenaran P XOR Q itu sudah ada pada penjelasan sebelumnya ya. Tapi di sini kita menggunakan angka 0 dan 1 supaya bisa kita lihat dengan mudah perbedaannya. Nah, untuk hasilnya tabel kebenarannya bisa kita lihat pada layar. Dan untuk operasi not P and Q or P and not Q, tabel kebenarannya seperti ini. Nah, jadi di sini kan kita mencari tahu dulu not P dan not Q-nya, baru kita AND-kan antara not P and Q dan P and not Q, baru kedua hal ini kita OR-kan. Nah, terlihat dari kedua tabel ini memiliki nilai yang sama, berarti ini merupakan ekuivalen. Proposisi bersyarat. Misalkan P dan Q adalah proposisi. Proposisi majemuk jika P maka Q disebut proposisi bersyarat atau implikasi dan dilambangkan dengan P maka Q. Untuk tabel kebenarannya dapat digambarkan seperti ini. Varian proposisi bersyarat. Ketiga variasi proposisi bersyarat tersebut adalah konvers, invers, dan kontraposisi dari proposisi asal P maka Q. Untuk konvers atau kebalikan dapat digambarkan Q maka P. Kemudian untuk invers digambarkan
not P maka not Q. Kemudian untuk kontraposisi dapat digambarkan not Q maka not P. Untuk tabel kebenarannya dapat digambarkan seperti ini. Menjelaskan tentang kedua hal tersebut, yaitu ada kondisional dan interferensi. Sebelum beranjak ke interferensi, kita menjelaskan terlebih dahulu, yaitu kondisional. Apa dimaksud dengan kondisional? Kondisional merupakan pernyataan yang dibentuk dari P tanda sambung lebih dari Q berpangkat Q tanda sambung dan lebih dari P yang dapat disimpulkan. Simbol pula dibaca jika dan hanya jika. Sering pula disingkat sebagai P, D, Q. Itu dalam bahasa Inggris. Setelah kita menjelaskan pengertiannya, kita lanjut dulu. Misalkan P dan Q adalah proposisi. Proposisi majemuk P jika dan hanya jika. Q disebut bikondisional dalam kurung bi-implikasi dan dilabangkan dengan P kurang dari tanda sambung lebih dari Q. Jadi kita dapat menampilkan tabel yang ini ya, tabelnya dalam bentuk variabel. Itu di kolomnya itu ada P, Q, dan P kurang dari tanda hubung lebih dari Q, di mana di bawahnya itu ada, maksud saya dari baris pertama itu ada T, T, T. Semua T yang ketiga itu adalah huruf besar. Selanjutnya di baris berikutnya itu ada T, F, F, semuanya adalah besar atau abjad besar ya. Di baris berikutnya ada F, T, dan F. Dan baris terakhir itu ada F, F, P. Jadi kita dapat disimpulkan dari tabel itu bahwa P kurang dari tanda hubung lebih dari Q mensetarakan dengan dalam kurung P lebih dari tanda hubung Q berpangkat Q lebih dari tanda hubung P. Setelah itu ada tabel yang lebih banyak dibandingkan sebelumnya. Dan di sini dalam bentuk variabel sama seperti saya jelaskan. Dan di sini T, Q, dan seterusnya. Di sini ada T, T semuanya, dan seterusnya. Dan di sini T, F, dan seterusnya sampai di paling akhir. Yang kita dapat dijelaskan bahwa terdapat sejumlah cara untuk menyampaikan bikondisional P kurang dari tanda hubung lebih dari Q dalam kata-kata, yaitu yang pertama itu ada P jika dan hanya jika Q. Dalam kurung bahasa Inggrisnya itu adalah P if and only if Q. Yang kedua, P adalah syarat perlu dan cukup untuk Q. Dalam kurung P is necessarily and sufficient for Q. Yang terakhir, jika P maka Q, dan sebaliknya. Dalam kurung if P then Q and conversely. Kita slide berikutnya. Di sini kita akan menjelaskan materi kedua, yaitu inferensi. Apa itu inferensi? Inferensi adalah suatu deret proposisi yang ditulis sebagai berikut: P1, di bawahnya P2, dan seterusnya sampai Pn.
Jadi kita dapat disimpulkan adalah Q. Yang kita dapat dipetikkan yang dalam hal ini P1, P2, dan seterusnya sampai Pn disebut hipotesis dalam kurung premis, dan Q disebut konklusi. Sebuah inferensi dapat dikatakan sah jika konklusi benar bila mana semua hipotesisnya benar. Sebaliknya, argumen dikatakan palsu atau dalam bahasa Inggrisnya adalah invalid. Dalam logika informatika, inferensi berarti proses penarikan kesimpulan dari beberapa proposisi. Baik, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Baik, kita akan menjelaskan bagian-bagian pada inferensi. Ada beberapa kaidah inferensi di dalam kalkulus proposisi. Di antaranya, yang pertama itu ada modul Length atau bahasa Inggrisnya law of detachment. Kaidah ini didasarkan pada tautologi P berpangkat P lebih dari bertanda hubung Q bertanda hubung lebih dari Q, yang dalam hal ini P dan P bertanda hubung lebih dari Q adalah hipotesis, sedangkan Q adalah konklusi, atau kita dapat tulis seperti yang kita tampilkan. Yang dapat kita didefinisikan adalah jika A dihabis dibagi 2, maka A adalah bilangan genap. A habis dibagi 2, karena itu A adalah bilangan genap. Ya, adalah benar. Yang kedua, ada modulus Length. Kaidah ini didasarkan pada tautologi yang kurung negasi Q berpangkat P bertanda hubung lebih dari Q bertanda hubung lebih dari negasi P. Kita dapat tulis seperti ini. Yang kita dapat didefinisikan lagi adalah jika A dihabis dibagi 2, maka A adalah bilangan genap. A tidak habis dibagi 2, karena itu A adalah bukanlah bilangan genap, adalah benar. Baik, kita lanjutkan lagi. Yang ketiga itu ada silogisme hipotesis. Kaidah itu didasarkan pada tautologi P lebih besar bertanda hubung Q berpangkat Q bertanda hubung lebih besar dari R-nya. Terus lanjut ada P lebih besar bertanda hubung R-nya. Jadi kita dapat tuliskan seperti ini. Kita dapat didefinisikan adalah jika A habis dibagi 2, maka A adalah bilangan genap. Jika A bilangan genap, maka A bilangan bulat. Karena itu, jika A bilangan habis dibagi 2, maka A bilangan bulat adalah benar. Yang berikutnya di sini ada silogisme disjungtif. Kaidah ini didasarkan pada tautologi seperti yang ini. Kita dapat didefinisikan dalam suatu tulisan. A adalah bilangan ganjil atau A adalah bilangan prima. A bukanlah bilangan ganjil. Karena itu, A adalah bilangan prima adalah nyatakan benar. Selanjutnya, di sini ada simplikasi.
Kaidah ini didasarkan pada tautologi P berpangkat Q di dalam tulisan ini. Di sini dapat dihasilkan adalah P. Yang dalam hal ini P dan Q adalah hipotesis, sedangkan P yang ini adalah konklusi. Jadi kita dapat didefinisikan dari suatu penulisan bahwa A bilangan ganjil dan A bilangan prima. Karena itu A adalah bilangan ganjil adalah benar. Sekian penjelasan materi antara bit kondisional dan inferensi. Untuk selanjutnya, contoh soal dan pembahasan akan dijelaskan oleh Adalah soal dan pembahasan. Dalam sebuah liga di sepak bola yang menggunakan sistem gugur, terdapat kondisi sebagai berikut. Jika Liverpool menang melawan Chelsea, maka Liverpool akan bertemu Arsenal. Jika Arsenal menang babak sebelumnya, Arsenal akan bertemu Liverpool atau Chelsea. Jika Manchester United kalah melawan Manchester City, maka Manchester City akan bertemu Arsenal atau Leicester. Hari ini terdapat pertandingan antara Chelsea melawan Manchester City. Kemudian terakhir Liverpool menang 1 gol dari Chelsea. Jadi hal itu kita ketahui bahwa dalam pertandingan ini ada 3 babak. Babak yang pertama, Arsenal melawan Leicester. Kita terangkan ini pertandingan pertama. Kemudian yang kedua, Manchester United melawan Manchester City. Nah, maka ini pertandingan kedua. Kemudian babak yang kedua yaitu hasil dari pertandingan pertama melawan hasil dari pertandingan kedua. Kita namakan ini pertandingan ketiga. Kemudian Liverpool melawan Chelsea. Kita namakan ini pertandingan keempat. Selanjutnya adalah babak final, yaitu pertandingan ketiga melawan pertandingan keempat. Hasil dari pertandingan ketiga melawan hasil dari pertandingan keempat, dan Chelsea melawan Manchester City sesuai dengan keadaan yang ada di soal. Nah, dengan keadaan-keadaan yang telah dijelaskan di soal, kita ketahui bahwa kita bisa buat satu aturan di sini. Yang pertama, kita misalkan A itu adalah Liverpool menang melawan Chelsea, kemudian B Liverpool bertemu Arsenal atau Manchester City, C Manchester United kalah melawan Manchester City, dan D Manchester City bertemu Arsenal atau Leicester. Kita ketahui maka di sini akan menjadi A terjadi ketika B terjadi dan C terjadi ketika D terjadi. Seperti yang ada soal, ketika Liverpool menang melawan Chelsea, maka Liverpool akan bertemu Arsenal atau Manchester City. Kemudian Manchester United kalah melawan Manchester City, maka Manchester City bertemu Arsenal atau Leicester. Nah, kita ketahui keadaannya itu bahwa Liverpool menang 1 gol dari Chelsea. Itu artinya A itu terjadi, Liverpool itu menang dari Chelsea, menang melawan Chelsea. Maka ketika A terjadi, maka B terjadi. Jadi kesimpulannya B terjadi atau Liverpool akan bertemu Arsenal atau Manchester City. Nah, di sini keadaannya bisa jadi 2, Liverpool akan melawan Arsenal atau Liverpool akan melawan Manchester City. Jadi kita buat lagi satu aturan baru. Kita namakan yang pertama itu E, Liverpool akan bertemu Arsenal. Kita misalkan yang E ini Liverpool bertemu Arsenal. Kemudian yang F, Arsenal menang melawan Manchester City atau Manchester United, dan G itu adalah Arsenal menang melawan Leicester. Maka keadaannya kan seperti ini. Ketika Arsenal menang melawan Manchester City atau Manchester United, maka Liverpool akan bertemu Arsenal karena Arsenal menang melawan Manchester City atau Manchester United. Kemudian ketika Arsenal menang melawan Leicester, maka yang F terjadi, Arsenal menang melawan Manchester City atau Manchester United. Artinya F ini terjadi ketika G terjadi. Itu karena F ini kan ada di babak kedua. Ketika Arsenal itu dia ada di babak kedua, otomatis yang babak pertama itu Arsenal menang, itu Arsenal melawan Leicester. Jadi ketika F ini akan terjadi ketika G itu terjadi. Nah, kemudian di soal kita ketahui satu keadaannya yaitu hari ini terdapat pertandingan antara Chelsea melawan Manchester City. Manchester City ini ya. Nah, oleh karenanya kita tahu bahwasannya yang pertama, yang tadi itu kan Liverpool bertemu Arsenal. Liverpool ini menang melawan Chelsea. Itu artinya Chelsea ini kalah. Jadi sekarang keadaannya telah Chelsea melawan Manchester City. Itu artinya Manchester City juga kalah karena ini sistemnya pakai sistem gugur, maka
yang kalah otomatis bakal melawan yang kalah dong untuk merembet juara ketiga. Jadi kita bisa asumsikan bahwasanya Manchester City di sini kalah. Maka itu artinya yang keadaannya F ini benar, itu true. Arsenal menang melawan Manchester City atau Manchester United. Jadi sebelumnya ketika pertandingan sebelumnya Manchester City melawan Manchester United, itu Manchester City yang menang. Dan ketika Arsenal melawan Manchester City, Arsenal lah yang menang. Artinya keadaan F ini terjadi. Nah, karena keadaan F ini terjadi, maka keadaan G ini juga terjadi. Dan karena keadaan F ini terjadi, maka otomatis yang paling terakhir adalah keadaan E itu terjadi, atau Liverpool bertemu Arsenal. Jadi kesimpulannya, Liverpool bertemu dengan Arsenal di babak final. Terima kasih. Demikian presentasi materi logika dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata atau kekurangan dari kelompok kami, mohon dimaafkan. Dan jika ada pertanyaan, kritik, atau saran, bisa dicantumkan di kolom komentar. Terima kasih.